Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang RDA. RDA dibagi menjadi dua, yaitu FRBR dan Standar International Cataloging Principally. Terus dibagi lagi menjadi tiga bagian, MARC, Standar Metadata, dan ISBD. Apa yang dimaksud dengan RDA? RDA atau disebut sebagai Record Description and Access adalah standar deskriptif baru yang akan menggantikan Anglo-American Cataloging Ruler yang merupakan seperangkat pedoman dan petunjuk dalam merumuskan data untuk menentukan sumber daya serta panduan komprehensif yang mencangkup semua jenis konten dan media. Fokus RDA yaitu untuk memudahkan pemustaka dalam penelusuran atau pencarian katalog secara cetak maupun secara online dan memudahkan pustakawan untuk membuat katalog secara digital. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah RDA. Jadi sejarah RDA ini, dunia perpustakaan memasuki era baru seiring diperkenalkan RDA menjadi standar baru pengatalogan, menggantikan peran ARCR2. Proyek kolaborasi ini memperkenalkan konsep entity relationship model untuk mengkodamasi kebutuhan dunia analog dan digital. Kemunculan RDA tidak lepas dari berbagai kontroversi dan perdebatan di kalangan pustakawan itu sendiri. Secara singkat, tulisan ini menjelaskan latar belakang, konsep, karakteristik, dan bagaimana RDA diimplementasikan. Beberapa teknologi RDA sengaja tidak diterjemahkan oleh penulis untuk menghindari keracuan makna dan pengertian. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang Resource Description dan Access. Dikembangkan dari Functional Recruitment for Bibliography Record atau FRBR dan Functional Recruitment of Authority Data atau FRAD dan Functional Recruitment for Subject Authority Data atau FRASD. Dan ada konsep-konsep AACR2 yang diterima dan ada pula yang diubah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu materi tentang istilah baru, konsep yang diubah. Yang pertama, konsep dari istilah AACR2, yaitu daerah, misalnya daerah judul. Yang kedua itu entry utama, entry tambahan, tajuk resmi, otoritas utama, judul seragam, rujukan lihat atau bisa lihat atau juga. Yang terakhir itu sumber utama atau informasi. Selanjutnya itu konsep dari istilah RDA. Yang pertama elemen, misalnya elemen judul. Yang kedua titik akses. Yang ketiga titik akses preferensi. Yang keempat nama preferensi. Yang kelima judul preferensi. Yang keenam titik akses varian, nama varian atau judul varian. Yang terakhir itu sumber preferensi informasi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang perbedaan AACR2 dengan RDA menyangkut ruang lingkup. AACR2 deskripsinya berdasarkan elemen ISBD. ISBD itu adalah seperangkat aturan yang dihasilkan oleh Federasi Internasional Asosiasi dan Perpustakaan Lembaga atau IFLA. Untuk membuat deskripsi bibliografi dalam bentuk standar terbaca terutama dalam bibliografi atau katalog perpustakaan. Selanjutnya kelas material, modus pengeluaran atau penerbitan, dan tub deskripsi. Aksesnya berdasarkan pilihan titik akses, bentuk tajuk, dan rujukan. Selanjutnya RDA. Deskripsinya berdasarkan atribut entitas FRBR, tipe konten dan wahana atau karir, modus pengeluaran atau penerbitan, dan tipe deskripsi. Aksesnya berdasarkan hubungan FRBR, atribut entitas FRAD, dan hubungan subjek. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi perbedaan deskripsi. AACR2, daerah, tajuk,
entry utama, pengarah komponis, dan sebagainya. Rujukan lihat juga, entry tambahan, deskripsi fisik, sumber utama, judul seragam, GMD. RDA, elemen, titik akses yang diizinkan. Titik akses yang diizinkan untuk kreator, judul, preferensi, kreator, titik akses yang berlainan, titik akses yang diizinkan, deskripsi wahana, sumber preferensi, judul preferensi, informasi lain untuk pembedaan judul kolektif konvensional digantikan oleh tipe media, tipe wahana, tipe konten. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan materi keunggulan RDA. RDA yaitu mampu mengolokasikan berbagai edisi dan versi karya yang sama, seperti karya Rowling yang berjudul Harry Potter dan The Philosopher's Stone yang diterbitkan di Amerika Serikat sebagai Harry Potter dan The Sorcerer's Stone di Indonesia dengan judul lain dengan digayutkan judul yang serupa. Kemudian memungkinkan penelusuran dengan 3 pengarang. Seterusnya meniadakan singkatan seperti STTL, STTN, dan STTA. Kemudian terbaca oleh komputer. Seterusnya bersinambung dengan AACR2. Kemudian dapat mengakomodasi metadata dari lingkungan non-perpustakaan seperti metadata dari arsip dan museum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul Sumber Informasi AACR2 dan RDA. AACR2, sumber utama informasi untuk masing-masing material perpustakaan. 1. Buku, pamflet, dan lembar tercetak. 2. Material kartografis. Yang ketiga, manuskrip. 4. Musik. 5. Rekaman suara. 6. Film dan rekaman video. 7. Material grafis. 8. Sumber daya elektronik. 9. Artefak dan realita 3 dimensi. 10. Bentuk mikro. 11. Sumber daya berlanjut. Selanjutnya yaitu RDA, sumber informasi dipadatkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, sumber daya dengan halaman, lembaran, atau kartu. Yang kedua, citra atau gambar 1 halaman atau lebih, lembaran atau kartu. Yang ketiga, citra bergerak atau moving image dan sumber daya lain.